Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ini sehat semua ya. Kita ketemu lagi di awal pekan. Hari ini hari Senin. Hari Senin ini tanggal 17 Februari 2025. Nggak kerasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Terus bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda ini di awal pekan ya. Kita kayaknya tema diskusinya ini masih tetap berat-berat terus ya. Maaf ya Iya, teman. mau akhir pekan, awal pekan, pokoknya berat terus. Persoalan bangsa ini memang semakin berat. Tapi sekarang kelihatannya banyak sekali eh, apa ya, yang terutama kalangan generasi mudanya. Saya nggak tahu nih Gen masuk mana, Gen Z atau yang mana. Sekarang kalau mereka sih santai aja ya. Kalau memang nggak ada harapan di negeri kita sendiri, ya mereka lebih baik kabur aja dulu gitu. Dan kemudian sekarang pada speak up itu anak-anak di luar negeri ya yang Betul. ngerasa bahwa kok responnya dari pemerintahan kita seperti itu. Bahlil yang ngomong menilai bahwa Ya. itu nggak punya nasionalisme, Pak Luhut yang bilang dari negara kelas 2 dan sebagainya gitu. Ini video-videonya rame banget ya Pak, di media Rame. sosial. Dan ada satu anak dari Jepang gitu ya yang dia katanya Hmm. waktu di TikToknya bisa tembus sampai 3 juta tapi kemudian di take down. Itu pasti atas pemerintah Hmm. permintaan pemerintah kita dong ya di take down begitu ya. Betul. Dan Betul. untungnya itu sudah nyebar di Twitter di mana-mana lah ada siaran Iya, sudah di televisi. copy. Iya. Dan televisi juga udah ada yang memberitakannya. Jadi memang situasinya makin nggak menentu dan kemudian sikap Pak Prabowo juga yang kemarin dia dalam pidato ulang tahun ke-17 dari Partai Dan Gerindra ya kan itu membuat orang jadi tambah putus asa ini. Tapi kalau yang tua-tua kayak kita kan cuma berkeluh kesah, nggak bisa kabur dulu seperti yang anak-anak masih muda itu. Beruntung lah ya, yang masih Anda masih muda dan punya potensi, punya keterampilan dan yang paling penting punya keberanian gitu ya, Mbak Agi. betul. Ya, mau Hmm. jadi kelas 2 mau kelas saya baca gitu, mau kelas 2 mau kelas 0 tapi di sana katanya mereka lebih pasti gitu ya. Kalau di Indonesia jelas mereka-mereka ini sama seperti kita jadi kelas 2 ya Mbak. Kelas 3 bahkan mungkin ya karena yang di atas tuh oligarki itu pengusaha dan pejabat kan gitu ya Mbak Agi. Iya, betul sekali. Itulah fenomenanya ya. Apalagi Hmm. ini Gen Z ini kan sangat-sangat kritis. Ilmu yang mereka kuasai juga beda dengan ilmu kita, begitu Iya. kan? Jadi Hmm. mereka sudah lintas negara seperti itu, kayak seperti borderless. Dan ini sebetulnya pernyataan-pernyataan seperti itu nggak perlu lah ya. Itu menyakiti hati, Iya, begitu. iya. Mereka yang akan pergi, mereka yang memiliki soft skill, mereka memiliki keterampilan, mereka yang mau belajar untuk berbahasa asing dimanapun mereka pergi. Karena saya lihat itu ada yang ke Finland, ada yang ke Norwegia, ke Eropa itu banyak Mas Hersu kalau kita lihat di apa media sosial begitu, apalagi kalau di Amerika, Australia itu banyak sekali begitu. Ya. Dan mereka selama ini juga sudah mengkampanyekan, hidup di sini akan begini-begini apa segala. Itu yang dimaksud oleh Mas Hersu, mereka yang tinggal di luar negeri seperti misalnya ada yang di Amerika, mereka bisa mengirimkan sekitar 20 juta kepada Hmm. keluarganya di sini. Kan seharusnya malah justru berterima kasih yang seperti Ya. itu. Tapi mereka malah dikatakan tidak nasionalis. Nah, kalau seandainya mereka di sini, pemerintah bisa memberikan apa gitu kan? Harapannya seperti apa? Mereka ini yang mau di luar itu, mereka yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mereka yang bersedia untuk kerja keras, nggak main-main. Saya punya teman yang tinggal di luar dari sejak muda itu dia menceritakan dia sebagai perawat di sana Mas Hersу, dia kerja di 3 rumah sakit dan dia merawat orang tua. Dia hanya sampai di rumah itu hanya cuci ini apa dan sebagainya. Itu dia ke tempat laundry seperti itu. Dia tidur tuh harus benar-benar bisa tidur begitu karena dia hanya memiliki waktu sekitar 6 sampai 8 jam dalam sehari itu yang dia itu di rumah begitu. Jadi hanya beberapa jam saja dia tidur begitu. Ini dan Ya. kemudian di apa namanya dikatakan menjadi seolah-olah yang memilih seperti ini sebetulnya sudah kehilangan akal sih yang berkomentar Ya. seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, ketimbang di Indonesia, misalnya mereka juga mesti kerja pagi-pagi hari, menghadapi kemacetan lalu lintas dan sebagainya, dan nggak punya harapan untuk mengubah nasib kan. Rata-rata banyak seperti itu ya, Mbak. Malah ancaman PHK juga sangat besar gitu. Kita tahu bahwa teman-teman yang kerja di luar negeri itu memang tidak tidak mudah, itu berat gitu. Tidak Tapi mudah. tapi bahwa kalau kemudian mereka dibilang mereka jadi negara kelas 2 seperti katakan oleh Pak Luhut, tapi kelas-kelas duanya di sana itu terutama di Eropa tentu saja di Amerika lebih jelas mereka ketimbang di kita malah nggak tahu kelas berapa di Indonesia.
Ya. Iya, dan Hmm. mereka juga banyak sekali yang mengatakan di sini kalau warga kelas 2 kelas 3 itu cuma dapat apa? Hmm. Taruhlah sekarang punya profesi sebagai apa? Sebagai guru. Guru sampai puluhan tahun sebagai honorer nggak Hmm. diangkat-angkat begitu Mas Hersу. Hmm. Dan Hmm. sementara di sana kalau sebagai guru itu sudah bisa menghidupi. Hmm. Ada yang bahkan kerja tuh di Thailand. Hmm. Thailand ini kan 11-12 sama Hmm. Indonesia. Hmm. Hmm. Tapi dia sebagai guru dan dia gurunya itu guru khusus gitu ya untuk siswa berkebutuhan khusus seperti itu dan dia digaji itu 10 juta. Dia bilang kalau saya bekerja seperti ini di Indonesia hanya dapat berapa gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk di sana jadi karena supaya bisa mengirim uang kepada keluarganya begitu. Jadi mereka tuh sebenarnya pahlawan apalagi mereka yang Ya. tidak hidup sendiri tapi mengirimkan uang yang jadinya kan devisa Mas Irso Ya, kepada nggak kita. usah jauh-jauh sebenarnya di tetangga misalnya ke Malaysia gitu. Malaysia aja kan Betul. juga oke, memang banyak juga yang mereka jadi korban kemarin penembakan dan sebagainya. Tapi untuk tenaga-tenaga kecil juga tenaga-tenaga skill tuh di sana juga nilainya lebih tinggi karena memang Betul. penghargaannya lebih di sana. Ini true story ya, saya cerita bagaimana saya punya teman seorang profesor di Malaysia dan kemudian punya juga teman profesor banyak lah teman profesor di Indonesia gitu ya bagaimana mereka di sana hidupnya cukup sebagai seorang profesor itu gitu padahal Ya. sebenarnya dia bukan profesor dia cuma profesor bahasa bahkan dia bahasa Melayu profesornya artinya bukan bukan merendahkan bahasa Melayu tapi dia bukan yang profesor yang canggih-canggih begitulah yang dari apa nanoteknologi atau apa begitu begitu kan kan Betul. kita tahu loh banyak loh di lembaga-lembaga Indonesia di BRIN tuh banyak sekali loh dokter-dokter yang top-top gitu tapi penghargaannya nggak ada kan sementara ini ada true story ada seorang profesor saya nggak sebut nama perguruan tingginya begitu yang dia sudah menjelang pensiun dia bilang saya di ERSU saya pengen cepat pensiun kenapa Prof? Ya saya tunjangan saya cuma 7,5 juta kata dia sebagai orang profesor gitu kan bayangkan tuh kan cuma di atas angka UMR di Jakarta gitu. Betul. Gimana ceritanya Prof? Saya mau ngajar di swasta deh. Itu ada sebuah kampus disebutkan itu. Berapa dibayar? 15 juta. Saya terbingung-bingung dia ngejar itu 15 juta gitu ya. Berapa waktu kemudian ketika saya ketemu lagi gimana Prof? Masih di kampus swasta dia cuma cerita. Saya lelah banget, dia sudah tua, capek, tempatnya jauh. Coba bayangan dilematinya seperti dia tadinya membayangkan bahwa dia nanti pensiun dia ngejar gaji yang lebih gede bisa 2 kali lipat dari yang dia terima di perguruan tinggi top di Indonesia gitu. Tapi ternyata begitu ini tenaganya udah nggak cukup. Jadi memang di Indonesia penghargaan terhadap terhadap tenaga-tenaga kerja profesional itu nggak ada. Itu yang kita jadi miris ya. Apa sesungguhnya yang terjadi pada bangsa ini? Sementara kemudian di elit politiknya makin nggak jelas gitu ya. Jujur pidato kita lompat juga langsung pidato Pak Prabowo kemarin tentang yang memuji-muji Pak Jokowi, kemudian secara demonstratif meneriakkan hidup Pak Jokowi itu membuat orang jadi apa sesungguhnya yang terjadi gitu ya. Kalau yang ini kalau saya baca-baca lebih menarik yang masih positif thinking dia punya harapan ini bukan Pak Prabowo yang saya kenal gitu. Terus ada yang menyatakan ini kayaknya disirap apa di pokoknya pakai anu saya nggak tahu itu pakai bahasanya apa lupa saya. Pokoknya kira-kira saya paham itu. Maksudnya mungkin ini diguna-gunain lah kira-kira gitu kok sampai seperti itu kayak seperti kerbau dicocok hidung karena kan saya Ya. membaca komentar misalnya ini kan Pak Prabowo dikenal sebagai macan Asia katanya begitu. Masa tunduk pada tikus got. Ini saya ngutip ya dari komentar-komentar yang saya ada kan Betul. itu banyak sekali ketemu tuh kalau Anda baca komentar-komentar di media online pun komentarnya seperti itu ya Mbak Agi. Ini membuat mereka juga tambah putus asa dengan situasi di Indonesia ini gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Saya bahkan bahkan dari satu pidato Prabowo yang sekian Mm-mm. menit itu bisa dibagi-bagi menjadi menjadi beberapa berita begitu. Jadi Mm-mm. eh, dan setiap beritanya itu bermakna begitu. Orang bisa membahas, mengupas dari setiap apa yang dikatakan Pak Prabowo. Jadi ini memang dahsyat sih ya apa yang dinyatakan kemarin kita tidak menduga bahwa seorang Prabowo itu bisa mengatakan hal-hal seperti itu begitu dan sekarang bahkan orang kalau ngomong Prabowo selalu diikutin Dasmu. Jadi saya mendapatkan beberapa Iya, iya. chat itu begitu. Jadi Prabowo Dasmu tuh begini. Menurut Prabowo Dasmu, masyarakat itu harusnya seperti itu. Jadi diikutin. Jadi seolah-olah itu menjadi Identik second ya. name atau Iya, nickname begitu iya, ya. oh iya, iya, oke. Aduh, Oh, aduh, ini karena di dalam satu pidato saja dia kan ketika ngomong ini kalau ada wartawan mm.
Dia ngomong gitu Mas Irsu. Terus belum lagi di yang lainnya begitu yang 3 kali soal. saya catat Mbak dia Iya, setidaknya menyatakan. 3 kali, betul. Iya. Nah, Heeh. ini dia juga apa membandingkan kita dengan menteri-menteri menteri di Timor Leste begitu yang Oh penduduknya iya. Oh tidak sampai jumlah dua kabinet ya maksudnya ya. jumlah Iya. jumlah kabinet yang dia dibilang kabinet gendut, kabinet gemuk begitu kan. Nah, terus kemudian dibandingkan dengan Timor Leste yang cuma 2 juta, tapi ternyata ada berapa katanya Timor Leste? 28 apa kalau tidak salah begitu. Saya Ya ini lupa kan sih. aneh. Jadi eh, kita kan studi bandingnya itu ke negara-negara Eropa, studi Hmm. banding ke Amerika, studi banding ke, tapi membandingkan untuk itu ke Timor Leste. Kenapa tidak membandingkan dengan yang lain begitu? Tapi Pak Kenapa Prabowo juga membandingkan kok Mbak dengan Eropa karena katanya negara kita itu kalau di luasnya itu sama dengan ada Eropa dan 27? ada 27 itu. Jadi mereka juga punya masing-masing punya 27 menteri luar negeri, panglima Panglima. ya panglima gitu jadinya. Kenapa tidak dibandingkan dengan Cina, Pak Cina Prabowo? atau bahkan Amerika gitu ya. Kita kan Amerika yang hanya Meskipun punya 18 kalau tidak ya salah, termasuk meskipun kepala ya FBI. ya ya Nah, meskipun termasuk Amir si ya Elon Musk, ya. begitu kan kepala pemerintahan untuk something gitu. Nah, Hmm. sementara kalau di Cina itu hanya ada 26 kalau tidak salah ya. Iya, Ada kecil dua dikit. puluh enam kementerian dan kemudian jumlahnya hampir 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar taruhlah kita 278, dibulatkan ke atas menjadi 300. Artinya kita hanya seperlimanya dari Cina. Nah, Hmm. seharusnya kalau dibandingkan dia itu seharusnya ada berapa menteri? Hmm. Dari 20, harusnya 5 kalinya kita, begitu kan Hmm. Mas Ya Hersul? ya ya. Tapi Nah, ternyata dia bisa efisien seperti itu. nah, saya nggak memperhatikan apakah kemarin itu Pak Prabowo itu begitu bicaranya itu di membaca teks atau di luar teks gitu. Karena Hmm. kan kalau mau positive thinkingnya ini yang salah bukan Pak Prabowo-nya, yang salah ini kan yang membuat teks pidatonya. Pak Prabowo kan selalu ngomong gitu kalau misalnya belum ada yang dipanggil namanya jangan yang bukan saya lah tapi yang salah yang membuat teks pidatonya. Tapi Pak Prabowo kan sering sekali membaca di luar teks pidato kan. Nah, bahkan kemarin itu sebenarnya sampai yang ngomong panjang itu dia belum baca teks pidatonya. Iya, Ya. jadi dari idenya sendiri sebetulnya Pak Hmm. Prabowo ini kan orator ya. Kalau seorang orator dia hanya perlu clue-clue saja, Ya. dia ingat begitu ya kuncinya, keywordnya begitu. Biasanya orang pakai cue card gitu. Kalau kalau wartawan, seringkali pemimpin juga seperti itu. Dari dia membaca satu atau dua kata saja, dia sudah tahu. Oh ya, saya ingin ngomong soal ini begitu. Pak Prabowo mungkin yang seperti itu, apalagi ini di kalangan orang-orang sendiri, kader-kadernya Hmm. sendiri, dia pasti lebih nyaman untuk mengungkapkan apa yang ada di isi Ya. hatinya gitu. Tapi sebenarnya kalau disebut orang-orangnya sendiri nggak tepat juga Mbak Agi karena Ya, kemarin karena itu banyak kan tamu ya. tamu kehormatan banyak dari Hmm. Kim Plus banyak. Mungkin ada tokoh-tokoh sepuh seperti Pak Tri Sutrisno juga hadir kan begitu. Dan jangan lupa kemarin itu bukan hanya disaksikan di seluruh dunia, saya bisa pastikan. Kenapa? Karena kan sekarang eranya itu era live streaming itu kan bisa ditangkap di Hmm. mana-mana itu ya. Kalau Betul. televisi mungkin terbatas Hmm. secara nasional, tapi kalau udah di channel-channel YouTube, di channel-channel live streaming itu seluruh dunia, termasuk warga-warga Indonesia yang ada di luar negeri Hmm. juga bisa mengikuti. Bahkan mungkin intelijen-intelijen atau kementerian luar negeri negara-negara lain yang ingin Hmm. mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, pasti mereka juga bisa ikut memantaunya Betul. gitu. Jadi makanya menurut saya ya agak mengherankan saya terjadi. Saya tetap juga anggap ini harusnya bukan Pak Prabowo seperti itu ya. Kenapa kok dia seperti seperti itu terhadap Pak Jokowi? Benar-benar ya kalau kemudian banyak yang putus asa lihat Pak Prabowo kemarin ya nggak selalu salah karena mereka nganggap oh ini selesai. Karena di tengah kan kita bisa menduga bahwa pernyataan Pak Prabowo itu dikaitkan dengan sekarang maraknya tuntutan adil di Jokowi ya di mana-mana di Jokowi. seluruh Indonesia Betul. itu kan gitu. Hmm. Kemudian Hmm. kalau yang kemarin sempat waktu di Fatah di Muslimat NU dia menyinggung soal ada yang ingin memisahkan dia gitu. Kalau itu Ya, pengamat gitu. Tapi kalau yang sekarang ini itu jadi benar-benar dia seperti nantangin gitu loh ya kesannya ya Bang, nantangin publik ya. Emang lu betul. mau apa? Kalau gua sama ini kan kira-kira seperti itu karena kita mesti mengingatkan Pak Prabowo. Pak Prabowo saya juga berkali-kali menyatakan harus dipisahkan antara kepentingan Pak Prabowo pribadi, hubungan pribadi dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke, dia punya jasa, memang dia dan kita juga tahu lah itu mungkin kalau tanpa kemarin tanpa bergabung dengan Gibran dia nggak mungkin memenangkan Pilpres. Kan itu sebenarnya Hmm. itu diakui sendiri oleh Pak Pak Prabowo walaupun Pak tidak menyatakan Prabowo. itu. Bukan karena
dia bisa menang itu bukan karena hebatnya Jokowi, bukan ya, karena mesin politiknya, mesin kekuasaan yang dia Iya. pegang semua kan, aparat penegak hukum yang dia kuasai kan sebenarnya itu. Dan Pak Prabowo sebenarnya tahu kok waktu dia dua kali dikalahkan juga seperti apa, terutama yang dikalahkan yang terakhir kan bagaimana pengerahan aparat itu luar biasa sekali kan gitu. Jadi ya, kita kan banyak sekali juga para senior di TNI menyebutkan, "Ini Pak Prabowo jangan lupa ya, Pak Prabowo ini anggota Kopassus dan di Kopassus sudah ada operasi yang namanya Sandi Yuda," misalnya begitu ya, yang menyebutkan begitu. Jadi apa ya, dia bekerja di belakang musuh. Nah, tunggu waktunya. Lah sekarang dia nyebutnya seperti itu mau gimana, dan itu bukan sekali, ini udah berapa kali Pak Prabowo menyebutkan itu gitu. Betul sekali. Jadi kalau saya katakan tadi berada di kalangan sendiri, ya karena yang datang itu orang-orang yang mendukung Pak Prabowo begitu. Kita bisa Hmm, melihat walaupun itu tamu, mereka adalah para pendukung Pak Prabowo kan. hmm. Dari apa yang dinyatakan SBY dari sebelumnya di hari sebelumnya di Di Hambalang Hambalang, ya. di Hambalang begitu. Kita kan tahu ini berarti totalitas dari Pak SBY karena dia mengatakan Iya. bahwa harus jangan mencela-mencela, kurang lebih seperti itu Iya, begitu. tapi kalau Pak SBY hadir di kemarin di Sentul, saya sih nggak bisa membayangkan. Pak Surya Iya, Paloh, kita posisinya. perhatikan kemarin sama sekali nggak tersenyum dia. Dia malah mungkin dalam bahasa kita dia bingung apa ini yang terjadi ini. Memang membingungkan ini Mas Hersu ya. Apa Tapi membagongkan, apa gitu ya istilahnya. membagongkan, iya iya. Kalau di medsos sering disebut membagongkan. Tapi memang yang di sisi rakyat itu makin gencar mereka mengatakan adili Jokowi, Pak Prabowo malah hidup Jokowi begitu kan? Artinya sementara dia mengatakan dia adalah muridnya apa dan sebagainya, ya akhirnya saya nggak heran nanti kalau seandainya kemudian apa yang terjadi pada Prabowo begitu, yang sudah-sudah itu kemudian dinarasikan lagi seperti misalnya eh, dulu pembelian apa sih, pokoknya alutsista lah Mas Hersu yang sudah dibantah juga oleh Prabowo. Tapi kan yang namanya yang memiliki data-data ini tetap apa berkeyakinan bahwa ada uang yang sudah diserah terimakan. Terus kemudian juga yang seperti food estate yang gonjang-ganjing lah, kita tahu bagaimana caranya Pak Jokowi dan kawan-kawan, Amran Nasution yang ketika itu sudah menjadi Menteri Bukan Amran Pertanian di Nasution, Mbak. Amran Amran Sulaiman. Sulaiman. Ya, Amran Nasution tuh Amran Sulaiman. wartawan senior itu. Iya, betul teman Amran dia. apa senior kita. Dan bagaimana itu cara mereka menutupi sampai segitunya padahal juga ketahuan gitu. Tapi dengan peranan buzzer itu kan memang terus kemudian bisa ditutupi lah begitu ya sehingga tidak ada proses lebih lanjut gitu. Orang-orang juga sebagian besar juga tidak tahu kecuali mereka yang memang gemar membaca karena tertutupi oleh peristiwa politik yang lain. Jadi memang kita tahu apa utang budi Pak Prabowo kepada Jokowi itu memang luar biasa begitu ya. Tapi nggak perlulah itu dengan apa yang mengatakan mengidentifikasikan dirinya seolah-olah dia adalah 99% dan 100% itu mirip begitu Mas Hersu. Ini kalau saya lihat ya, coba misalnya Prabowo berseloroh dikendalikan Jokowi, dibalas guyon, dikit-dikit yang salah Jokowi kan. Pak Jokowi mengatakan itu sampai 3 kali dia. Nah ini yang netizen ini udah luar biasa loh, yang komentar itu sudah tidak terhitung lagi misalnya, dan kebanyakan seperti ini, malu nggak sih Pak, nggak independen berada di bayangan Mulyono. Prabowo Jokowi ini besti sejati mereka, padahal dulu pernah bertarung, keren mereka ini begitu. Tapi itu banyak yang memang mengapresiasi, tapi ada juga berupa sindiran, jilat menjilat katanya. Jadi Prabowo menjilat Jokowi, Jokowi menjilat Prabowo. Eh, Prabowo, dasmu itu paling banyak tuh komentar-komentar seperti itu Mas Hirsu. Gimana hubungan Bapak dengan Fufafa? Oh banyak juga ya yang tidak tidak layak Ya, ya untuk dan diucapkan. ini kan nggak Ada juga boleh yang ya Mbak ya, harusnya ada seorang presiden ya, karena iya. ya kan gini loh, Pak Prabowo selalu ngomong bahwa ya saya orang Banyumasan, ngomong dasmu itu mungkin biasa untuk orang di kawasan Jawa Timuran dan sebagainya, itu biasa ya ngomong dasmu, tapi itu kepada teman sebaya gitu ya, yang dan itu anak muda, tapi walaupun teman sebaya kalau sudah mulai sepuh, mulai usia itu rasanya kurang pas bicara seperti itu gitu. Apalagi kalau kemudian beliau itu adalah seorang pejabat publik, kan itu yang jadi masalah. Saya agak khawatir apakah Pak Prabowo itu memang betul-betul ngerti, kan soal ngomong bahasa Jawa itu ada rasa bahasa ya Mbak Agi ya. Mhm. Karena Mhm. kenapa saya pertanyakan ini? Karena Pak Prabowo kan sempat ketika
dalam forum dalam pernikahan cucunya Pak Yusuf Kala dengan putranya Pak Hatta Mm-mm. Rajasa kan hadir, dan di Dasar situ Pak rasa. Jokowi juga hadir, dan katanya ketika di doorstop dengan wartawan, kemudian Pak Prabowo kan nanya itu apa sih Pak, maksudnya cawe-cawe itu kan, nanya begitu kepada Pak Jokowi. Saya waktu itu mikir ini sekedar basa-basi atau betul-betul Pak Prabowo nggak ngerti bahwa arti cawe-cawe gitu. Sama juga dengan endasmu itu gitu, yang mungkin buat Pak Prabowo, atau itu karena latar belakangnya tentara gitu, itu biasa aja gitu ya, atau bercanda-bercanda. Tapi ketika itu sebagai seorang pejabat publik nggak pas itu ya, karena ini mungkin buat teman-teman yang bukan berasal dari etnis Jawa ya, bahasa Jawa itu berkaitan dengan rasa ya, rasa bahasa gitu, yang sebenarnya kadang-kadang eh, ini ketika diomongkan seperti itu nggak tepat gitu, seperti itu ndasmu itu dalam dalam kasihan itu sangat kasar kan gitu Mbak Agi. Iya, dan terutama karena sebagai presiden itu dia Mm-mm. menjadi panutan semuanya. Beda Betul. dengan kalau seandainya saya yang mengatakan itu, bukan berarti saya permisif ya terhadap diri Mm, saya. Tapi orang banyak yang tidak mengetahui saya. Siapalah mm, saya ini? mm, mm, Gitu. Siapalah mm, saya ini? Mungkin hanya orang-orang tertentu yang siapa sih perempuan itu ngomongnya seperti itu gitu. mm, Tapi kalau seorang presiden itu dia udah gitu saya nggak digaji ya sama sama rakyat gitu. Nah mm, ini mm, seorang presiden yang digaji oleh rakyat, yang dia memberikan dana pendidikan, kebudayaan, apa membagi-bagi itu semua dengan harapan bahwa rakyatnya itu menjadi akhlaknya lebih baik, mm, menjadi lebih apa namanya kesejahteraan yang meningkat, apalah dan sebagainya begitu ya. Nah kemudian tentu orang tahu dia ini siapa, semuanya seluruh rakyat Indonesia, walaupun ada yang tapi ada loh yang nggak tahu siapa yang presidennya itu udah ganti, dikiranya masih Jokowi. Iya, oke, itu adalah karena pemiskinan yang dipelihara mm, gitu. Tapi kita ambil asumsi bahwa semuanya tahu ya, semua tahu bahwa Pak Presiden ini adalah Pak Prabowo, yang semua apa yang dia katakan didengarkan. Kalau kita ngomong, Mas Ersu ngomong, saya ngomong, itu berapa orang yang mendengarkan? Tapi mm. seorang presiden begitu. Dan kalau kita ngomong seperti ini, siapa yang mengutip sampai ke luar negeri, siapa yang mengutip ini dan kemudian dibicarakan gitu. Tapi kalau seorang presiden digaji rakyat yang pilpresnya itu hingar-bingar begitu ya, Habis yang yang dihitung-hitung dahsyat. 71 triliun ya habisnya ya. Mm, Betul, 71 triliun menghasilkan yang seperti ini begitu, dan kemudian baru 100 hari sudah ngomongin ingin menjabat lagi begitu mm, kan. mm, mm, Walaupun ya tetap ditutupi bahwa Pak Prabowo tidak tahu. Kita sudah tahu lah yang namanya politik seperti itu tuh mm, mm. dia sudah tahu sebelumnya. Kalau dia tidak tahu itu malah aneh, dengan Nggak biaya mungkin untuk berani bin dengan ya yang culture ya. biaya untuk apa namanya misalnya Bais apa taruhlah dan sekarang kan setiap setiap instansi, hampir semua instansi itu mereka memiliki apa Mm, ya sistem intelijen sendiri lah, ya nguping sana ya. nguping ini dan sebagainya. Apalagi presiden yang dia harus selalu mendapatkan laporan gitu, apalagi ini kalangan dia sendiri, Iya, kader-kadernya sendiri Gerindra yang kan kulturnya kultur seperti militer juga, komando lah militer. gitu ya, Betul. komando. Jadi nggak mungkin mereka berani dari bawah itu menyampaikan Iya, sesuatu yang membuat Pak Prabowo nggak berkenan gitu. Ya itu kita paham betul. lah ya Nggak mungkin soal begitu. nodong itu udah nggak mungkin Nggak gitu. mungkin, ya. Jadi ya Pak Prabowo sendiri juga menginginkan itu. Tapi itu soal lepas, ya itu soal strategi masing-masing yang kita Betul. Iya. apa ya, silahkan saja. Tapi kan ini itu ketika urusannya internal. Tapi ketika urusannya jadi publik, ketika beliau itu kan melekat. Saya selalu menyatakan melekat dua jabat atau dua status ya di situ, sebagai presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, atau kepala pemerintahan dan kepala negara sebenarnya tepatnya gitu. Dan ketika dia menjadi kepala pemerintahan maupun kepala negara itu, dia kalau di kepala pemerintahan dia jelas pemerintahnya semua warga, termasuk yang tidak memilih dia, yang sering juga dia Iya. sampaikan. Tapi kalau sebagai Mhm. kepala negara, ya dia itu statusnya udah statementship ya, itu sebagai seorang negarawan gitu, yang level Betul. makomnya udah sangat tinggi, yang nggak Mhm. seperti itu ya. Kita menyayangkan kalau Mhm. Pak Prabowo seperti itu. Orang banyak mulai menilai Pak Prabowo talk too much gitu ya. Saya kira mungkin ada bagusnya mulai diingatkan ya, boleh ngerem. Tidak semua hal yang mesti dibicarakan seperti itu, karena dampaknya ya sekarang itu jadi kayak turbulensi gitu. Jadi saya ingat lagi dulu eranya Gus Dur, Mbak. Gitu dulu setiap Mhm. kali Gus Dur itu kan, kalau walaupun nggak sebanyak Pak Prabowo kalau ngomong, tapi kalau sekali ngomong gitu kok selalu bikin geger juga kan gitu, dan biasanya Betul. disampaikan tiap hari Jumat gitu ya Iya. Pak. Ya, dulu kita Mhm. hafal kan, setiap kali kalau orang Mhm. lain berangkat kerja itu bilang, oh, thanks God it's Friday gitu, thanks God it's Friday. Kalau Mhm. kalau saya pada waktu itu, apalagi kita masih kerja di stasiun televisi berita ya Mbak, ya kita Mhm. mesti oh my God it's Friday gitu.
Karena kita tahu bahwa kita bisa sampai Banyak hari, berita. ya, kita pasti gonjang-ganjing, kita tahu mungkin sampai hari Ahad kita nggak pulang tuh dari kantor gara-gara Gus Dur pernyataannya gitu ya. Terus dia terima tamu banyak sekali. Gitu. Iya, dengan pernyataan-pernyataan. Ya, ini apa ya? Orang lebih banyak sekarang, banyak netizen yang Hmm. kemudian menyebut ini sebagai curhat ya. Hmm. Ini ember begitu, apa yang dikatakan sesuatu yang tidak perlu, yang membuat Pak Prabowo menjadi kurang elegannya gitu. Yes, Walaupun selain dan kalau yang pendukungnya tetap mengatakan, ya tapi Pak Prabowo itu manusia dan boleh saja dong orang lain juga curhat kok, masa presiden tidak boleh kan seperti itu gitu. Ya, Presiden itu jadi bukan manusia biasa loh, jangan lupa. iya. Mereka Ya, pilihan, satu ya, orang ini menjadi pilihan di antara ya, pemilih berapa? Dari 278 sekian persen, taruhlah 100 sekian juta begitu ya, itu menjadi orang yang memilih kemarin memiliki hak pilih ya. dan yang terpilih adalah Pak Ya, Prabowo. dan jangan lupa juga setiap ucapannya presiden itu bisa mempengaruhi harga pasar, harga saham loh, kan bisa Nah, mempengaruhi rupiah dan sebagainya, mempengaruhi nilai nilai harga beras dan sebagainya, macam-macam. Jadi nggak boleh dianggap bahwa presiden ya memang manusia, tapi itu dia manusia yang bukan manusia yang luar biasa lah begitu ya. Dan saya selalu juga mengingatkan bahwa harusnya mesti mengikuti gaya apa statement dari presiden Filipina ya, Manuel Quezon ya kalau nggak salah namanya, yang hmm. menyatakan yang loyalitas saya kepada partai itu dan kelompok itu berhenti manakala Berhenti. loyalitas saya pada negara itu dimulai, kan gitu ya. Itu yang harusnya memang seperti itu seorang presiden. Jadi walaupun dia di Partai Gerindra dan sebagainya, ketika dia menjadi presiden dari semua rakyat Indonesia ini, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Prinsipnya seperti itu. Jangan kemudian lo kan lu nggak milih, karena ada buzzer yang selalu ngomong gitu. Nah ini kacau kalau udah kayak Nggak gitu. milih, tapi kami nggak bayar pajak. Jadi Iya, kalau nggak milih nggak bayar pajak nih, beneran nih. iya, Jadi iya. supaya kita nggak boleh protes gitu ya, nggak boleh mengkritisi, kita boleh nih nggak bayar pajak. Itu kan bagian bayar pajak adalah kewajiban kita, mengkritisi itu hak kita. Kan semuanya berjalan Kalau pajak seiring. Mbak, ini kita semua setiap gerakan kita ada pajaknya, makan di restoran pajak, ini semua pajak. Semuanya. Iya, dan banyak juga yang mengatakan, tuh yang namanya Trump itu mulutnya juga begitu ember juga nggak apa-apa. Mau disamakan dengan Trump, mau Iya. sejajar dengan Trump. Kan jadinya Mm-mm. begitu. Jadi setiap itu argumentasi itu bisa dibalikkan gitu. Karena memang itu tadi Mas Hersu, kita ini sekarang udah seperti BUMN, itu kan jargonnya adalah akhlak begitu ya. Ini Mm-mm. sudah diledek-ledek karena banyak sekali soal misalnya utang di luar, apa yang tidak dibayar kepada para vendor apa dan sebagainya itu akhlak itu artinya berakhlak kan tidak begitu ya begitu juga dengan hal-hal yang lain jadi memang kita itu pendidikannya sebetulnya bukan di AI bukan soal coding yang diajarin dari sejak kelas 1 SD akhlak jadi Iya. silahkan diajari untuk baris berbaris, silahkan belajar berkata permisi, maaf, dan sebagainya. Jadi diajari untuk berakhlak. Karena kalau menurut saya ya seorang anak itu lebih baik dia baik dulu baru kemudian pandai. Karena kalau seandainya dia pandai dulu dia akan minterin orang lain gitu. Jadi akhlaknya dulu kan dasarnya memang itu. Dan nanti dia akan pandai secara akhlak maupun secara pikiran gitu kan. Oke. Banyak hal yang mesti kita omongin ya soal Pak Prabowo ini ya Mbak. Iya, Dari bisa berlarut-larut kita baru kalau ngomong ini. berlarut-larut, padahal kan sedikit aja saya nyinggung, sempat kita kemarin sempat ya, ada kan yang hilang ya ketika Pak Jokowi jadi presiden selama 2 periode itu, ya ini peran kita Ya. di dunia internasional. Itu kan betul-betul Mm-mm. nggak ada sama sekali lah Pak Jokowi itu. Nah ketika Pak Prabowo muncul kan kita sempat seneng sih lihat Harapan kita tinggi ya dan kita tinggi, bangga sama Pak bangga Prabowo. lihat Pak Prabowo di luar negeri pidato lagi. Udah lama kan yang seperti itu ya, yang bicara di dalam Betul. forum Mm. internasional, yang walaupun Mm. kadang-kadang mungkin dianggap offset tapi tetap oke. Misalnya soal Gaza, soal Filipina, soal soal kan Palestina, yang pada waktu itu dia kok justru terkesan merendahkan peran negara-negara lain yang sudah lebih dulu di pentas nasional. Dia lupa bahwa pendahulunya atau Indonesia itu di era Pak Jokowi itu nggak punya peran sama sekali di situ gitu ya. Itu kita bangga pada waktu itu, tetap aja gitu. Tapi kok sekarang seperti itu, please deh Pak Prabowo ya. Oke, Pak, saya tahu Pak Prabowo suka guyon, tapi ada saat-saatnya tertentu. Kemarin itu Iya, betul-betul tapi nggak tepat kalau di lah ya. depan publik Hmm. guyonnya jangan brutal, Pak. Kalau Yes. di ini brutal nggak apa-apa, semua orang cinta sama Prabowo.
Prabowo di kalangannya sendiri. Tapi kalau begitu di publik dengan tingkat kedewasaan yang berbeda, Mm, pendidikan yang berbeda, asumsi terhadap sesuatu yang berbeda, dengan tingkat ekonomi yang berbeda, mereka bisa berasumsi dengan asumsi masing-masing, gitu. Apalagi ya, yang jarang baca berita, begitu. Mereka mm, langsung menilai jelek, pokoknya Prabowo ya, begini, Prabowo susah untuk ya. mengembalikan citra itu lagi. Oke, kita tinggalin ya, Mbak ya. Nggak ada habisnya nanti ya kita Oke, ngomongin itu ya. nggak habis. Tapi ini ada peristiwa yang saya kira juga banyak ditunggu-tunggu, tapi dipastikan mungkin nggak akan terjadi karena Hasto kan hari ini sebenarnya dipanggil KPK setelah gugatan pra peradilannya ditolak. Artinya status dia sebagai tersangka itu sah. Dan Hmm, tetapi Hasto menyatakan kemudian minta ditunda. Nah, kelihatannya dia tahu bahwa kalau dia datang mungkin akan langsung ditahan. Jadi dia menghindari penahanan dan yang mengejutkan dia mengajukan gugatan pra peradilan lagi nih Mbak Agi gitu. Karena kemarin kan memang penolakannya itu Hakim Tunggal Juyamto itu menyatakan bahwa ini kabur gitu dia jadi hmm, apa gugatannya tidak jelas kabur. Kenapa? Karena kata dia kan sebenarnya yang jadi dasar terhadap pentersangkaan Hasto itu kan dua hmm. kasus ya. Satu kasus dia Iya. menyuap atau ya menyuap ke seorang penyelenggara Hmm. negara tiba-tiba saya lupa namanya Wahyu gitu. Wahyu, Wahyu ya, Wahyu Setiawan ya. Wahyu Setiawan ya Wahyu. KPU Ya. itu yang 600 juta itu ternyata kan Hmm. kalau menurut keterangan Ketua KPK Setio Budianto itu yang 400 juta itu berasal dari Hasto gitu. Jadi dia Hmm. ikut melakukan Hmm. penyuapan. Yang kedua obstruction of justice. Kan dua itu yang Ya. yang di Hmm. yang dia menyuruh kabur Harun Masiku dan merendam Hmm. handphonenya itu. Nah, pada Hmm. waktu itu kata hakimnya kan harusnya mengajukan gugatannya dua gitu karena kalau satu aja nggak tepat soalnya makanya ditolak kemudian. Nah, sekarang Hasto itu mengajukan lagi itu gugatan itu. Tapi saya kira ini dalam upaya dia untuk menghindari penahanan begitu dan kita tahu pasti ada proses-proses negosiasi-negosiasi politik di belakang Betul di layar itu. belakang. Itu udah jadi Hmm. hal yang apa yang lumrah terjadi di Indonesia. Jadi ini dia buying time lah gitu ya, mendelay lah Hmm. gitu kira-kira. Hmm. Iya, sudahlah Hasto, Mas Hasto. Ini kan juga memang kita tahu kok ini tingkat kesalahan Anda. Sekarang ini yang menjadi masalah adalah Hasto yang relatif tidak menggunakan uang negara, begitu Hmm. kan? Hmm. Tidak ada unsur kerugian negara, tapi ini apa unsur penyuapannya itu kan memang sudah Wahyu Setiawannya juga sudah Udah selesai, dipon, sudah sudah selesai keluar malahan begitu. gitu. Iya, jadi nggak mungkin juga kalau melihat Wahyu Setiawannya di apa ditahan dan kemudian divonis bersalah, kemudian si pemberinya ini tidak Hmm. tidak Hmm. di ini itu dulu memang tidak jadi seperti itu karena Pak Jokowi masih bersama PDIP. Hmm. Tapi kalau sekarang sudahlah, Wahyu Setiawan kan berapa tahun dan kemudian berapa Berapa tahun ya dia 6 tahun sudah ya kalau tidak salah 6 tahun dan ya kan iya, 6 tapi tahun kan hanya nggak sampai 6 tahun itu kan potongan-potongan cuman remisi apa dijalanin asimilasi. sebentar, Mas Hersu. Iya. Iya. Jadi kalau Hasto yang seperti ini juga saya rasa tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu lama juga masa hukumannya Iya, dan tapi nanti ada beda kan, Mbak. remisi, remisi, remisi. Iya, Hasto ini bagaimanapun juga, Mbak, walaupun apa misalnya katakanlah dia nanti divonisnya juga ringan, tapi ini kan buat dia karir politiknya bisa selesai. Padahal kan capaian dia sekarang ini udah sangat tinggi, dia sampai menjadi seorang sekjen. Jadi kalau dia masuk tahanan dan kemudian apalagi kemudian divonis, ya nanti pasti dia akan kehilangan posisi itu. Tapi yang kasihan tentu Harun Masiku. Harusnya Harun Masiku itu mungkin sekarang juga udah santai-santai, nggak ngilang seperti sekarang ini kan gitu. Iya, betul. Dan nuansa eh, ini adalah yang ditarget, sebetulnya menarget Hasto, tapi yang ditarget adalah Ibu Megawati, itu kan juga masih belum hilang ya. Karena sebuah sumber juga mengatakan bahwa ini sebetulnya berkaitan dengan Iya. kasus BLBI-nya. Jadi Mm-mm. Hasto ini pasang badan betul Mm-mm. untuk Ibu Mega dan katanya Harun Masiku ini masih kerabat dari seorang anggota hakim di MA di Mahkamah Agung ketika itu dan Hakim MA ini memegang kasus BLBI tersebut begitu. Jadi ruwet Hmm. ya, tapi kalau seandainya nanti disidangkan, nah itu mungkin yang bisa jadi khawatirnya itu digali kan seperti itu Mas Hersu. Saya kira Nah, enggak kalau sampai lah sekarang kan ya. belum Ya, jelas gitu. ya saya Iya, kira enggak. jadi nuansanya memang nuansa apa bobot politiknya memang besar sekali begitu. Mungkin itu yang kemudian menjadi pertimbangan betul bagi Hasto mati-matian untuk berusaha supaya ini tidak kasus ini berhenti. Seperti itu. Oke, itu mungkin masuk akal juga. Kenapa apa urusannya ya Hasto kok ikut mengeluarkan duit padahal untuk penggantian antar waktu kan ini kan Harun Masiku itu kan
dia nomor urutnya 6 ya, dan perolehan suaranya Hmm. juga jauh gitu. Yang Rizky Aprilia memang yang harusnya menggantikan. Kenapa sampai Oh. ngotot sekali PDI sampai mengajuk minta Hmm. fatwa ke Mahkamah Agung segala macam gitu. Ya itu Hmm. memang menimbulkan kecurigaan. Tapi kalau kemudian Ibu Megawati yang ditarget saya kira terlalu berlebihan dan nekat juga gitu. Pemerintahan Prabowo saya Hmm. kira nggak mau lah melakukan itu ya Mbak Agi. Iya, masalah yang target mungkin bukan Prabowo. Dan, dan kemudian Siapa? juga yang dipertanyakan Hmm. aliran uangnya itu 400 itu betul uangnya dari Hasto sendiri ataukah Hmm. ada pihak lain yang memberinya? Oke. Kalau ada siapa begitu kan? Ya. Oke. Oke. Kita pindah ke topik ini cukup menarik juga ya. Nanti dikait-kaitkan juga dengan Pak Prabowo lagi nih soal makan siang gratis di Sumeneb ya. Ini Hmm. memang Madura khas sekali dan ini beda. Kita sempat membahasnya itu ya Mbak Agi kemarin bagaimana Betul. ada suami istri yang katanya disebutnya relawan, tapi kalau digaji kan sebenarnya bukan relawan ya, yang kemudian mundurkan diri karena kerjanya sangat keras dan kemudian gajinya sangat sedikit dan itu pun juga gajinya juga nggak apa terlambat dibayar ya gitu di bawah UMR udah. Nah, ini sekarang rupanya terhenti Mbak itu di Sumeneb itu. Jadi dana 2.000 lebih anak-anak yang tadinya dapat makan siang gratis itu sekarang lagi terhenti gitu. Jadi seharusnya sudah berjalan gitu kan ya Mas Hersu? Sudah Sudah berjalan, sudah berjalan, berjalan. tapi berhenti. Iya. Dihentikan dan dia belum tahu sampai kapan katanya masih menunggu petunjuk dari pusat dari Badan Gizi Nasional. Jadi udah mulai ada kisruh semacam ini gitu ya dan saya kira mungkin kalau hal semacam ini bisa jadi juga terjadi di tempat lain, tapi kan Iya. orang Madura ini ekspresif orangnya ya, dan dia nggak takut mengekspresikan apanya Betul. apa yang jadi unek-unek dia. Jadi ya gitu mundur aja. Mungkin di tempat lain juga terjadi, tapi karena mereka tidak ekspresif orang Madura, jadi Hmm. mungkin ya tenang-tenang aja. Tapi yang begini menurut saya ini harus ada mitigasinya loh gitu ya Mbak Agi, karena sekarang Hmm. ini program makan siang itu kan menjadi kontraproduktif itu karena kemarin ya narasinya penghematan itu kemudian berdampak Hmm. pada pemutusan hubungan kerja lah nanti dimarahin istana Hmm. kita kalau menyebutnya bahwa itu apa PHK. kontraknya habis bukan pemutusan hubungan kerja gitu. Oke deh, kita nurut aja ya. Hmm. Istilahnya kan kenaikan gitu juga tidak Hmm. naik, melonjak apalagi tidak hanya penyesuaian begitu. Iya iya. Tapi satu hal Iya, yang jelas sama dampaknya gitu maupun apakah di PHK mau maupun disebut kontraknya apapun. habis. Pokoknya orang tuanya anak-anak yang dapat makan siang gratis itu nggak kerja lagi, nggak punya penghasilan ya benar seperti curhatnya seorang penyiar di radio RRI Pro 2 Ternate ya yang Ternate, dia yang betul. mengatakan anaknya makan siang gratis di sekolah tapi ketika pulang dia tahu orang tuanya itu tidak lagi bekerja jadi nggak ada makan siang dan makan malam. Ini kan tragis gitu. Nah, itu jadi menurut saya kritik-kritik semacam ini harus didengar ya Pak. Nah, Pak Prabowo dan juga para pendukungnya jangan sensitif lah ya katanya. Nggak semua orang yang mengkritisi itu nyinyir gitu. Nggak semua orang yang mengkritisi itu harus disebut dengan dasmu gitu ya. Karena ini banyak sekali orang seperti kita pernah bahas juga yang tadinya sebenarnya bukan pendukungnya Pak Prabowo atau tadinya pendukung Pak Prabowo karena kemudian dia berpasangan dengan Gibran meninggalkannya, tapi ketika kemudian akhirnya Pak Prabowo dan Gibran itu memenangkan Pilpres kemarin kan oke lah udah bisa oke support Pak Prabowo-nya tapi tidak Gibran ya. Itu kan gitu dengan semangat seperti itu ya. Jadi ya supaya jangan sampai Gibran yang nanti tampil begitu. Tapi ketika kemudian Pak Prabowo ternyata malah lebih mengidentifikasikan dia itu memang orangnya Jokowi. Nah ini yang orang-orang semacam ini jadi ilfil lagi, gitu loh yang Mbak Agi ya. Apakah ini yang dimaksud oleh Pak Prabowo ada yang ingin memisahkan dia dengan Pak Jokowi? Karena memang orang-orang yang tadinya tidak mendukung Pak Prabowo pada Pilpres kemarin dan kemudian menjadi mendukung itu karena memang mereka tidak suka dengan Jokowi dan anaknya. Gitu. Betul. Iya. Jadi sedih ya. Kita kembali lagi apapun yang dibicarakan akhirnya kembali lagi ke Jokowi, ke masalah itu begitu. Tapi memang untuk masalah makan bergizi gratis ini memang kalau kita melihat Mas Ersu, saya tuh tadinya mikirnya ini kan daerah 3T begitu yang diprioritaskan. Jadi kita Betul. setiap kali Ya. melihat kita melihat anak-anak yang ada di Papua begitu walaupun ada demo ya di mana Yakuhimo kalau tidak salah ya Mas Hersu Yahukimo. di Intan ya ya dan tapi kan ada banyak sekali rekaman di mana anak-anak itu mendapatkan ini dan mereka dengan malu-malu mereka makan tapi mereka lahap tuh
memang mereka harusnya dapat begitu. Dan kemudian daerah-daerah tertinggal lain di pulau-pulau terpencil kan harusnya tertinggal, terluar, terpencil 3T. Ya. Tapi ini malah justru di yang ruangannya ada AC-nya. Kemudian mereka bawa pakai tumblernya tuh tumbler yang saya tahu itu tumblernya bermerek dan mahal gitu. Yang dia pasti juga sarapan, mungkin dia juga membawa bekal dari rumah dan kalau tidak mereka memiliki uang saku yang apalagi kalau di Jakarta tuh yang didatangi Gibran itu Mas Hersу uang sakunya bisa 50, 100 bahkan apa di tempat yang lain gitu pernah ada di medsos juga itu di atas 100 ada yang 200 apa uang saku dari orang tuanya karena dipikir orang tuanya sangat khawatir dan mungkin juga pejabat atau pengusaha atau orang kaya lah pokoknya dan sekolahnya sampai sore seperti itu. Tapi mereka yang mendapatkan makan siang gratis ini kan tidak tepat sasaran, makanya ada Ya. pengamat juga dari peneliti juga gitu ya membuat kajian dan kemudian mengatakan bisa jadi nanti kalau sudah berjalan itu sekitar 50 triliun itu tidak tepat sasaran karena walaupun sebetulnya mereka ini dihitung ya anak-anak ini jumlahnya sekian harusnya diprioritaskan sebelum Ya. yang mereka yang kekurangan yang miskin itu diberi jangan yang ke sekolah-sekolah yang memang mampu seperti ini gitu. Ya. Oke, pada intinya memang kalau jadi penguasa ya jangan berkuping tipis gitu ya. Kalau Ya, jadi betul. mesti rada-rada dablek sedikit gitu ya kalau dengar suara kritikan karena namanya kebijakan tuh pasti ada pro kontra. Tapi nggak semua orang itu yang mengkritisi itu kemudian hanya sekedar nyinyir kok ya. Banyak juga sebenarnya yang memberikan kritikan itu supaya menjadi lebih bagus program itu gitu ya. Jadi Betul. ampun Betul. Mbak Agi jangan sampai kita juga disebut endasmu juga ya. Kita daripada nanti kena kita pamit aja dulu deh Mbak Agi ya. Pamit. Betul. Ya. Kami mohon pamit. Saya Ersbun Arif. Dan saya Agita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum Akal warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.